langsung. Cucu-cucuku semuanya yang tampan dan yang cantik, saya yakin ini cucu-cucunya Mbak Pentol semuanya sedang menunggu cerita yang kedua ya. Tadi kita sudah bersama dengan Gasi dan Kak Mora ya, ini tentang persatuan, tentang kebersamaan, seperti lagu yang barusan kita dengar, Semangat Sumpah Pemuda. Kalau si sapi, tadi ada si domba, si itik, si ayam jago, terus apa lagi kamu? Si bebek Beni ya. Ini bisa bersatu, bisa rukun ya. Terus kita manusia kok kadang-kadang tukaran itu. Iya. Itu si Gasi juga seneng tukaran enggak itu? Oh, kadang-kadang Tergantung terus. Iya. Lah kalau ada yang mau ngajak aku bertengkar kalau nggak membela diri, Mbak Pentol gimana sih? Ya sepanjang kita bisa ngalah harus ngalah dulu. Oh gitu tah? Iya, kalau kata mbah-mbah saya dulu tuh orang tuh harus ngalah dulu. Oh oke. Terus kalau ngalah masih diganggu, kita harus ngalih. Oh gitu. Berpindah. Terus kalau sudah ngalih masih diganggu, kita harus ngadep. Oh gitu. Berdiri. Kalau sudah berdiri mau lari tetap diganggu, ya kita harus ngabiuk. Oh gitu, ngabiuknya yang langsung itu. Ngabiuk tuh kalau Gasi tuh langsung ngabiuk tuh kayaknya. Loh, ya iyalah. Kalau aku diganggu ya langsung. Oke. Nah, Mora di cerita yang kedua ini? Iya, judulnya Aku Anak Hebat. Oh, Aku Anak Hebat. Aku Anak Hebat. Mungkin kayaknya adik-adik, anak-anak kita, cucu-cucu saya juga nggak sabar untuk mendengarkan. Ini langsung Kak Mora dengan cerita berikutnya. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Cerita berikutnya tentang anak Indonesia hebat gitu ya. Kita punya yang namanya program dari kementerian gitu ya. Ada 7 kebiasaan anak hebat. Iya, 7 kebiasaan anak hebat. Tapi sebelum itu aku mau nyanyi dulu, teman-teman. Kalian pasti ingat lagunya Gasi ya. Kalau yang pasti sering ikutan. Aku ini anak Indonesia, rajin belajar tak pernah malas, semangat tinggi menjulang untuk menggapai cita-cita agar hidupku berguna. Aku ini anak Indonesia, berakhlak sopan dan juga ramah. Pada guru aku hormat, ke orang tuaku sayang, dimanapun aku ada. Shalalalala, hatiku senang. Shalalalala, tak pernah malas. Shalalalala, hatiku bangga. Shalalalala, aku anak Indonesia. Beneran nih, Gasi gak pernah malas. Oh, gitu kan ya. Lagi mana? Coba ditanya nih anak-anak Indonesia yang luar biasa. Kalian pernah gak sih merasa MALAS gitu? Loh, sejujurnya. Iya gimana? Apa ya pernah lah Kak. Oh, pernah malas juga? Iya, kenapa kok malas? Itu biasanya kalau aku tidurnya kemalaman. Oh, kalau tidurnya kemalaman, terus kemudian apa yang terjadi? Bangunnya kesiangan. Tidur kemalaman, bangunnya kesiangan, jadinya kemalasan. Wah, beruntun gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau Gasi itu katanya malasnya itu diawali dari tidur yang kemalaman, terus bangunnya kesiangan. Ketika udah kesiangan, akhirnya yang terjadi adalah dia merasa malas, mager ya apa? Males gerak. Oh iya, maksudnya males gerak gitu ya. Akhirnya males ngapa-ngapain gitu. Iya, terus jadi males sekolah. Oh, males sekolah bareng tak? Loh iya, teman-teman ngalami nggak gitu? Jadi kalau misalnya, seperti contohnya gimana? Gini, aku itu ya biasanya kan suka ikut sama omku. Ommu kenapa? Om, aku senangannya ngejak nonton Bantengan. Ya
gak apa-apa toh gak sih? Loh iya gak apa-apa. Tapi omku itu gak pernah mau ngajak aku pulang sore. Begitu. Terus kamu ikut pulang pagi jelang subuh. Ketika jelang subuh apa yang dilakukan sama Gassi? Ya tidur toh Kak. Sebenarnya yang salah itu nontonnya apa tidurnya ya? Loh, ya tidurnya toh Kak, memang aku sebenarnya tahu lah itu salah. Jadi aku itu tidurnya sudah bukan kemalaman lagi, gimana? Kepagian. Iya, kepagian. Udah 2:30 gitu baru tidur, terus nanti waktunya adzan subuh gak mau bangun bukan gak mau apa? Gak bisa. Matanya gak bisa melek gitu ya. Iya, ya Allah, pernah nggak teman-teman alami kayak gitu? Pernah ya. Oke, kalau misalnya kalian pernah ngalamin, terus apa yang kalian lakukan? Ya tiba-tiba aku teringat tuh Kak. Gimana teringatnya? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gimana 7 kebiasaannya? Katanya Bogoro itu bangun pagi. Iya, bangun awal. Bangun awal beribadah olahraga. Makan sehat bergizi, juga gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Oh, jadi bangunnya harus awal gitu ya, bangunnya pagi banget gitu ya, terus kemudian beribadah gitu. Jadi teman-teman, kalian juga mulai kan menerapkan kebiasaan anak Indonesia hebat. Coba kita hitung dari tadi apa? Iya, bangun awal, beribadah, berolahraga, gemar belajar. Terus ada yang ketinggalan Kak, makan sehat dan bergizi. Iya, makan sehat dan bergizi, terus gemar belajar 5. Yang 2 apa? Bermasyarakat. Terus yang terakhir tidur cepat. Ya Allah, tidur cepat itu termasuk kebiasaan anak hebat. Kok bisa sih Gassi? Menurutmu gimana? Gimana? Jadi teman-teman, setelah aku sering bangun kesiangan dan merasa kemalasan, akhirnya aku bilang sama Bu Guru. Gimana? Bu Guru, gimana sih Gassi supaya bisa bangun pagi? Terus kata Bu Guru gimana? Ya katanya Bu Guru harus ikut 7 kebiasaan anak hebat. Oh, Gassi ikut. Kalau Bu Guru yang ngomong, iya. Kalau ibunya yang ngomong, ya mikir-mikir. Kenapa kok ibunya ngomong kamu malah mikir-mikir? Loh, soalnya ya kalau sama ibu itu aku kadang-kadang bisa nego hari Kak. Sama ibunya bisa nego gitu. Kalau sama Bu Guru enggak gitu ya. Loh, kalau sama Bu Guru itu kan aku ya agak gimana gitu. Soalnya itu kan kayaknya aku punya rasa lebih sungkan. Kalau sama orang tua, kan aku yakin mereka tuh sayang sama aku. Kalau sayang sama aku, nanti aku minta apa gitu, mereka pasti boleh. Astagfirullah, gak boleh sayang ya. Akhirnya gimana deh, ceritain. Akhirnya gini, aku tak lagi main-main. Lu masuk apa main? Lu enggak, maksudnya kalau sudah malam aku enggak pernah main lagi, kecuali kalau besok libur. Oh gitu, jadi kamu udah mulai pilah-pilah gitu ya. Iya Kak, tak cerita nih ya. Baik, gimana? Teman-teman, Gassi itu senang sekolah seperti si Acil, Penny, Tombi sama si Momo. Temannya Gassi banyak Kak. Pernah bertengkar? Ya pernah tak. Terus ketika bertengkar apa yang kamu lakukan? Ya katanya tadi itu ngaplok. Astagfirullah. Ya Allah, kok bisa sih? Atau jangan-jangan kamu yang mulai duluan? Enggak Kak, kadang itu ya ada teman itu ya yang mulutnya itu nggak bisa diem. Sudah mulutnya nggak bisa diem, kalau mau ngomong sama teman tangannya ikut, kadang-kadang kakinya ikut, ya aku ikutan tak? Kamu ikutan apa kamu yang mulai? Ya ikutan tuh Kak, 1 kali katanya ngalah, 2 kali ngalih, 3 kali katanya nyengkre, lah kok dibaleni, ya tak kaplok Kak. Akhirnya kalian berkelahi, terus dia nangis. Tapi maafan nggak akhirnya? Maafan Kak, maafan. Oke, nah terus apa yang terjadi?
Kasih itu akhirnya ikut apa kata Bu Guru, nggak pernah main lagi malam-malam kecuali kalau liburan. Jadi kasih pulang sekolah, teman-teman pasti tahu dong ya kebiasaan pulang sekolah. Pulang sekolah itu teman-teman ya, Kak mau bantu nih. Jadi pulang sekolah Kasih itu kan naruh tasnya teman-teman. Kalian kan punya tas ya, isinya tas itu kan banyak ya, ada mulai buku pelajaran hari ini, terus kemudian ada kotak bekal gitu ya, terus ada kotak bekal itu apa sih? Loh, ya minuman sama makanan. Pernah nggak ngalamin lupa ngeluarin kotak bekal? Loh, pengalaman pribadi Kak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kan kalau ganti tas terus lupa. Wih, tasmu berapa sih memangnya? Lo tasku banyak. Berarti hari Senin tas warna ini, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Enggak, kadang-kadang itu kan kalau olahraga aku bawanya itu harus lebih banyak. Jadi tasku agak rada gede. Nek aku pas lagi itu hari Jumat itu kan pelajarannya sedikit. Aku tasnya rada kecil Kak. Soalnya gak bawa bekal banyak-banyak. Oh gitu. Iya, cuma masalahnya kalau aku bawa bekalnya sedikit malah sering lupa. Soalnya hari Senin aku ganti tas gede. Jadi apa yang terjadi? Aku udah tahu ternak apa itu? Ternak apa? Ternak binatang kecil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, beneran. Anak-anak pernah ngalamin nggak? Anak-anak yang soleh dan solihah ternyata pernah loh ada yang mengalami hal demikian. Akhirnya begitu, tapi itu beneran terjadi gak sih? Iya. Waduh, lah ibumu kemana aja? Loh, ibuku itu pergi pagi pulang petang. Ayahku juga. Terus aku tuh nggak punya pembantu. Akhirnya aku ikut aturannya ibuku. Ada SOP-nya. Ibumu punya SOP? Iya. Gimana SOP-nya? Jadi teman-teman semua, kalau aku pulang sekolah, aku buka tasku di rumah, ku keluarkan semua isinya. Isinya apa? Buku ku taruh di rak buku, kotak bekal ku taruh di dapur, baju aku taruh di mana? Keranjang. Kalau bisa dipakai lagi, ya aku cantolin pakai hanger. Berlaku setiap hari enggak? Kok guyu? Kadang ingat dong. Terus akhirnya gimana dong? Tapi aku harus ingat terus sekarang. Kenapa? Soalnya ibuku itu ngasih checklist. Iya, di checklist itu. Jadi kalau misalnya aku pulang sekolah itu sudah ini enggak, sudah itu kan, sudah itu gitu. Terus akhirnya pulang sekolah aku biasanya kalau ada kerjaan rumah aku kerjakan Kak. Oh gitu. Iya. Terus kalau misalnya aku ada itu iya apa pelajaran buat besok aku juga siapin. Oh ya Allah, tadi rajin gitu ya? Iya Kak. Terus habis itu apa lagi yang kamu lakukan? Ya aku tidur siang, terus aku juga ngaji kalau sore. Nah habis maghrib jelang isya itu aku kadang-kadang disimak apanya? Ya kadang ngajinya, ya kadang diajarin pelajaran buat besok. Gitu sampai isya. Iya, habis isya terus aku siap-siap. Kemana? Tidur. Berarti kamu tidurnya sekarang awal ya? Iya, tidurnya tidur cepat. Tidur cepat? Iya, aku tidur cepat karena aku ingin menjadi anak Indonesia hebat. Oh gitu, tidur cepat itu salah satu indikatornya ya. Iya, kebiasaan yang harus dibangun. Terus aku tidur Kak. Tidur. Anak-anak yang soleh dan solihah, yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, kalian punya kebiasaan tidur jam berapa gitu ya? Coba kalau misalnya yang biasanya tidur jam 8, terus kemudian ada yang paling malam jam 9. Tapi kadang-kadang ada juga loh yang tidurnya jam 10 bahkan jam 11 gitu. Tapi ingat ya, kita harus punya kebiasaan yang dibangun karena nggak semua orang kebutuhan tidurnya sama. Tapi kalau anak-anak biasanya tidurnya butuhnya 8-10 jam. Ya Allah, suwi Kak. 8-10 jam gitu ya. Tapi rata-rata orang itu tidurnya 8 jam gitu. Wah, Kasih sudah tidur lelap teman-teman. Tapi
nggak siapa namanya? Kasih, wah Kasih sudah tidur. Kamu orang kasih tahu temennya Kasih itu namanya Dido. Dido ini kalau teman-temannya sudah jam tidur gitu ya, jam 9, jam 10, bahkan mungkin bundanya si Dido itu sudah capek sekali kan pulang kerja gitu ya, capek, terus kemudian bundanya tidur. Si Dido yang tadi masuk ke kamar keluar lagi. Tengok kanan, tengok kiri, gak ada orang. Lihat depan, lihat belakang, gak ada orang. Dido ke ruang keluarga, buka pintu almari, ambil sesuatu yang kotak tipis. Wah, dia ngambil apa teman-teman? Kalian tahu nggak kira-kira? Soalnya biasanya anak-anak Indonesia itu ya sudah punya yang namanya HP gitu ya. Tapi screen time-nya harus dibatasin gitu ya. Dan biasanya orang-orang tua itu punya jam screen time serta jam berapa gitu HP harus diparkir gitu, disimpan. Tapi beda si Dido ini, dia nggak ngikutin aturan, dia ambil itu bawa ke kamar sembunyi-sembunyi. Dia takut ketahuan, dia nonton, bahkan main game sampai malam. Kadang-kadang dia ketiduran dan HP yang sedang melihat dia sampai suatu malam. Si Dido tertidur pulas, tapi HP-nya sedang menyala. Ketika itu dia melihat teman-temannya. Oh, teman-temanku, mereka sedang bermain apa ya? Sepertinya mereka senang sekali. Teman-temannya sedang berlarian di taman. Sementara si Dido tidak bisa masuk ke dalam taman itu. Woi, teman-teman, kalian sedang apa? Teman-temannya di sana ada Nisa, ada Umar, ada Hadi. Mereka berlarian bersama-sama. Teman-teman, aku ingat harus ucap salam kalau orang muslim. Baiklah aku menyapa mereka. Assalamualaikum, Nisa, Hadi. Anak-anak itu pun berhenti berlarian dan bertanya kepada si Dido sambil menjawab salam. Waalaikumsalam Dido. Hei, ayo masuk. Teman-teman, aku tidak bisa masuk. Seperti ada pagar yang sedang menghalangiku. Kok bisa? Wah, kenapa? Aku tidak tahu. Coba, kamu lewat pagar sih. Lewat sebelah sana, ada pintu gerbangnya. Dido pun berkeliling untuk masuk dalam taman. Oh, di sini tamannya ada gerbang tulisannya anak rajin. Oh, tidak ada. Aku tidak bisa masuk. Dia berjalan lagi berputar mencari gerbang yang lain, tapi semua gerbang ternyata tertutup buat si Dido. Dido pun mulai bertanya-tanya. Teman-teman, kenapa kalian bisa masuk? Hah? Aku rajin sholat, rajin ngaji, rajin bantu orang tua, rajin belajar. Kalau kamu? Aku juga rajin. Rajin apa? Rajin tidur malam. Astagfirullahaladzim. Dido, kebiasaan itu tidak baik. Ayo, mulai sekarang dirubah ya. Kamu mau kan main sama-sama kita? Iya sih, pengen. Tapi gimana caranya? Ayo semuanya. Sini teman-teman. Kita aja Dido. Kita tarik tangannya. Ternyata ketika mau ditarik tangannya Dido gak bisa. Ditarik gak bisa. Dan tiba-tiba saja Dido terlempar ketika saking kerasnya dia menarik tangan temannya. Wah, Dido terjatuh teman-teman. Di samping Dido ternyata HP-nya masih menyala terang. Dan Dido ternyata bermimpi teman-teman, terjatuh dari tempat tidurnya. Ketika Dido terjatuh, ibu yang berada di sebelah
terbangun karena saking kerasnya Dido terjatuh. Ibu masuk ke dalam kamar Dido dan bertanya, "Astagfirullah, anak solehnya ibu, apa yang terjadi?" "Ibu, aku mimpi buruk. Aku tidak punya tempat untuk bermain. Aku tidak bisa masuk ke taman bersama teman-teman." Astagfirullahaladzim, mimpi buruk ya? Tadi lupa doa. "Iya, aku tadi soalnya main game. Terus kemudian aku ketiduran, lupa berdoa, Ibu." Astagfirullah. Ayo sekarang Ibu ajari doa ketika kita mengalami mimpi buruk. "Siap, Ibu." Allahumma ini a'udzubika min syarri ma khalaqta. Akhirnya setelah itu Dido diajarin menengok ke kiri dan seakan-akan meludah, serta kemudian membalik bantalnya, berdoa lagi, memindahkan posisi untuk miring ke arah kanan. Dido bersiap-siap untuk tidur. Tapi ketika dia mau tidur, "Ibu, ya nak, aku lupa. Apa sayang? Aku belum sholat isya." Astagfirullah. Ayo ibu antar. Ibunya pun mengantar Dido ke kamar mandi untuk berwudu dan menemaninya untuk sampai selesai sholat isya. Setelah selesai Dido pun tidur nyenyak. Sejak hari itu Dido berjanji dia gak akan lagi melanggar aturan ibunya untuk bermain HP tanpa izin, dan dia mengikuti kebiasaan Gasi untuk tidur lebih awal, bangun lebih awal, dan rajin beribadah, berolahraga, makan makanan sehat bergizi seimbang, berteman dengan baik, dan pastinya kemar belajar. Belajar itu begitu teman-teman. Hai teman-teman, apakah kalian sudah mengerti? Apakah teman-teman yang ada di rumah, anak-anak Indonesia yang hebat dan luar biasa, kalian sudah tahu tentang 7 kebiasaan hebat anak Indonesia? Iya, makanya kalau ingin jadi hebat, ayo kita sama-sama membiasakan 7 kebiasaan anak hebat. Semoga kita semua menjadi anak hebat. Terima kasih teman-teman. Itu ceritanya Gasi dan Kak Mora hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan Kak Mora akhiri. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Mora. Terima kasih banyak Gasi ya, banyak sekali sisipan-sisipan keilmuan, sisipan-sisipan ajaran-ajaran terbaik yang sudah disampaikan tadi ya. Demikian tadi adik-adik kita sudah mendengarkan ya cucu-cucu